Oke, teman-teman. Nah, pertama-tama dalam kalau teman-teman ingin menyetir mobil, nah, teman-teman harus menghafalkan dulu ya sistem pengoperasiannya mobil terlebih dahulu. Contohnya seperti pedal gas, lampu, transmisi gitu ya, teman-teman. Nah, kita sekarang belajar yang mudah terlebih dahulu. Kita mulai dari mirror ya. Mirror ini adalah kaca spion ya, teman-teman. Nah, jadi ini kalau L berarti spion kiri ya, teman-teman. Kalau R berarti spion kanan. Jadi kita tidak perlu turun untuk mengatur spion kita. Kita cukup di dalam mobil. Nah, contohnya kita atur yang spion sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, kita pencet tombol R terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau sudah kita atur seperti ini, mengatur. Nah, kita buat yang paling turun. Nah, seperti ini, saya atur seperti ini. Nah, udah mentok. Nah, oke, yang kiri juga sama ya, teman-teman. Nah, kita atur. Nah, agak ke sini. Nah, udah ya, teman-teman. Nah, kita netralkan kembali. Nah, jadi kita tidak perlu, kalau mundur kita tidak perlu celengak-celinguk istilahnya ya, teman-teman. Nah, kita cukup lihat spion saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian setir. Nah, di setir ini kita mendapatkan dua tuas ya, tuas kanan dan tuas kiri. Yang ini ya, teman-teman, tuasnya yang kiri. Nah, ini yang kanan. Nah, tuas kanan ini kita pelajari dulu tuas kanan ya, teman-teman. Nah, tuas kanan ini semua pengaturan lampu ada di sini ya, teman-teman. Semua tombol lampu ada di sini kecuali lampu hazard ya, teman-teman ya. Nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, kalau teman-teman ingin menyalakan lampu kota, nah ini kita tinggal putar ke atas satu kali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lampu kota udah hidup ya, teman-teman. Karena siang jadi tidak kelihatan. Nah, kalau kita ingin menyalakan lampu utama, nah, kita putar lagi ke atas satu kali seperti ini. Nah, ini udah menyala lampu kotanya, lampu utama. Nah, kita kembalikan seperti semula. Nah, kalau kita ingin menyalakan lampu jarak jauh, kita dorong tuasnya ke depan atau menjauhi setir seperti ini. Nah, klek. Nah, seperti itu. Ini lampu jarak jauh sudah menyala ya, teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kalau kita ingin menyalakan lampu dim atau lampu flash. Nah, kalau lampu ini khusus untuk kita khusus untuk kode ya, teman-teman. Nah, kode untuk menyalip kendaraan lain. Nah, contohnya kalau kita ingin mendahului sebuah mobil di depan kita, nah, kita bisa gunakan ini. Nah, tandanya ada di speedometer. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, terus kalau kita ingin menghidupkan lampu sen yang sebelah kiri dahulu ya, teman-teman. Nah, sebelah kiri kita tinggal dorong tuasnya ke atas. Nah, udah nyala lampu sennya. Oke, kita kembalikan. Nah, kalau kita ingin menghidupkan lampu sen yang sebelah kanan, nah, kita dorong tuasnya ke bawah seperti ini. Nah, ini udah menyala lampu sennya. Nah, oke, kembalikan. Nah, kita masuk ke tuas yang kiri. Nah, waktu hujan kita bisa gunakan ini. Nah, kalau kita angkat ke atas satu kali
swiper akan mengayun satu kali seperti ini. Contoh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita dorong ke bawah satu kali juga akan satu kali seperti itu. Nah, tapi dengan jeda waktu tertentu ya teman-teman, dia bakal bergerak lagi. Nah, dengan jeda waktu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tekan lagi ke bawah satu kali, dia akan mengayun terus, tapi sedang ya mengayunnya, tidak cepat dan tidak lambat. Nah, seperti ini contoh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita turunkan lagi satu kali, dia akan bergerak cepat. Contohnya seperti ini. Nah, kita kembalikan seperti semula ya teman-teman, karena tidak hujan. Nah, sekarang kita masuk ke pedal gas. Nah, berhubung mobil kita ini mobil manual, jadi pedalnya ada 3. Nah, yang paling kanan ini, yang ini adalah pedal gas ya teman-teman. Nah, ini pedal gas. Kalau yang tengah ini adalah pedal rem ya teman-teman. Dan yang paling kiri ini adalah pedal kopling. Gimana cara menggunakannya? Nah, kaki kiri itu harus wajib di pedal kopling ya teman-teman. Tidak boleh berganti-ganti ke rem atau ke gas, tidak boleh ya. Kita harus wajib di sini, tidak boleh pindah, wajib di kopling. Nah, yang pindah hanya kaki kanan. Nah, kalau kita mengegas, nah kita yang pindah ke sini rem. Nah, ini ya teman-teman. Nah, transmisinya ini ada 5 speed, ada 5 speed ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin menaikkan di gigi 1, nah ini transmisinya posisi netral ya. Netral artinya sedang di tengah sini ya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, kalau ingin gigi 1, nah kita harus dorong ke kiri mentok. Nah, seperti ini. Lalu kita naikkan plug. Nah, ini udah gigi 1 ya teman-teman. Kalau ingin ke gigi 2, kita tinggal dorong ke sini, langsung turunkan. Nah, ini gigi 2 ya teman-teman. Nah, kalau ingin gigi 3, nah kita tinggal naikkan. Nah, dia akan netral sendiri. Nah, kalau dari gigi 2 ya, nah kita naikkan, nah dia netral sendiri, langsung kita angkat ke gigi 3. Nah, ini udah gigi 3. Kalau ingin ke gigi 4, nah kita tinggal dorong. Nah, ini gigi 4. Kalau ingin dinetralkan lagi, nah kita tinggal dorong aja. Nah, kalau netral posisinya di tengah sini ya teman-teman. Nah ini netral namanya, netral. Sekarang kita masuk ke handrem. Nah, handrem itu di sini ya teman-teman. Nah, letaknya di sini. Nah, di tengah kursi. Nah, handrem ini digunakan saat mobil udah benar-benar berhenti ya. Contohnya di lampu merah. Nah, itu kita lampu merah. Nah, kita bisa handrem seperti ini. Nah, ini mobil udah terkunci. Nah, seperti itu. Untuk mengembalikannya tinggal tekan ini, angkat sedikit, lalu turunkan. Nah, udah. Oh iya, tentang lampu hazard tadi ya teman-teman. Nah, letaknya lampu hazard di sini, lambangnya seperti ini, segitiga. Nah, ini digunakan saat kondisi kita darurat. Maksudnya darurat, contohnya seperti kita mogok di tengah jalan atau ban meledos di tengah jalan. Nah, kita bisa gunakan ini. Nah, lampu hazard itu adalah 2 lampu sen kanan kiri kita itu menyala ya teman-teman. Nah,
Itu namanya lampu hazard. Nah, oke, kita kembalikan seperti semula.